Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Shengir Alexander dengan NRP 502621164 dari kelas PWebC. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan sejenak. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama aku Shengir Alexander dari kelas PWebC dengan NRP 502621164. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin sharing sedikit mengenai apa yang telah aku pelajari sejauh ini dengan menggunakan drop-down dari Bootstrap 4. Untuk memudahkan aku menjelaskan mengenai drop-down ini, aku menggunakan Visual Studio Code seperti yang kita bisa lihat di bagian layar screen kita dan juga di kiri terdapat W3 School. Sebelumnya untuk mempermudah video ini aku ingin menjelaskan kalau W3 School itu sudah mempunyai Bootstrap yang embedded ke source code website mereka. Jadi kita bisa lihat drop-down button yang tersedia, contohnya dan juga kita bisa interaksikan. Jadi jika kita ingin cepat, kita tinggal bisa mengopas source code-nya ke website kita dan langsung menggunakannya. Yang penting sudah mengikuti template yang terdiri dari hal ini untuk Bootstrap 4. Lalu kita langsung masuk saja ke basic dropdown. Kita kopas source code ke Visual Studio Code kita dan kita nyalakan servernya, websitenya. Nah, kita bisa lihat tampilan dropdown basic ini. Jadi untuk dropdown basic itu terdiri dari dua bagian sepenglihatan saya, yaitu bagian button utama dan lalu drop-down menu. Untuk button utama, kita bisa lihat awal-awal kita menggunakan class drop-down. Ini untuk menginisiasi drop-down ini paling basic. Lalu ada bagian button dengan class button primary ini dan juga drop-down toggle untuk bisa berinteraksi dengan drop-down ini. Jadi untuk drop-down button kita bisa lihat ini drop-down button ya dari bentuknya dan juga kita bisa klik untuk berinteraksi dengan button ini seperti sintak di HTML biasa. Lalu kalian bisa menambahkan apa aja di sini, kalian bisa entah link, entah gambar atau hal-hal lainnya. Bukan HTML misalnya aku ingin ini buttonnya juga bisa kita modif, tapi untuk gampangnya mungkin saya hanya akan menggunakan H2 dan juga bold untuk kasih lihat bahwa drop-down button utama ini dapat menjadi lebih besar. Misalnya aku tulis halo hi, ini drop-down. Kita save, kita bisa lihat semakin drop-down buttonnya mengikuti teks yang di dalamnya. Lalu bagian keduanya yaitu drop-down menu. Jika kita pencet drop-down button ini, terdapat bagian ini yang muncul, ini namanya drop-down menu. Dan di dalam drop-down menu itu terdapat drop-down item-item. Contohnya di kasus ini itu terdapat 3 anchor link yang tidak menuju kemana-mana. Dan untuk drop-down item ini, asalkan terdapat drop-down item itu tidak berhingga ya. Kita bisa taruh, misalnya aku taruh banyak sekali di sini, kita save. Kita pencet lagi, muncul drop-down menunya dengan drop-down item yang semakin banyak. Dan untuk drop-down item ini tidak harus link. Bisa berupa tulisan biasa, bisa berupa gambar ya. Contohnya aku mungkin atasnya ini website ITS. Lalu untuk anchor-nya kita tambahkan href-nya, aku sudah siapkan di bawah, yaitu its.ac.id, kita input, lalu dengan targetnya blank, nah, lalu misalnya kita tulis menuju halaman tes. Lalu bawahnya aku tulis misalnya gambar ya. Misalnya aku buat gambar image logo ITS. Image source kita taruh ini. Misalnya kita gunakan alternate text juga untuk membuat search engine semakin tahu ini gambar apa. Jadi membuat traffic ke website kita semakin banyak dan hal-hal lainnya banyak untuk
orang-orang yang ingin melihat website kita juga jika dia mengerti inspect. Lalu kita misalkan tutup. Tapi jangan lupa juga kelas dropdown item. Dan item kita tutup. Lalu dropdown itemnya juga di P ini ya. Kita save. Lalu kita pencet. Nah, ini. Terdapat website item pertama, dropdown item, ini website ITS. Lalu ini menuju laman ITS. Jika kita pencet, seharusnya kita menuju its.ic.id di website bagian website baru, di page baru. Lalu ada logonya. Lalu selanjutnya untuk drop-down item ini bisa kalian otak-atikan, bisa menggunakan hal-hal lain-lain. Lalu selanjutnya terdapat divider untuk drop-down. Nah, kita bisa lihat di W3 School, contoh divider itu yang garis lurus tipis ini. Nah, untuk menggunakannya, misalnya aku akan mengcopy paste source code ini. Misalnya aku ingin memberikan divider di antara ini website ITS menuju laman ITS. Jadi aku taruh di sini, di antara kedua itu, lalu aku Ctrl S. Nah, kita bisa terdapat dividernya yang garis ini. Lalu selanjutnya ada drop down header. Nah, drop down header ini seperti divider, tetapi kita bisa menginputkan sesuatu. Mungkin teks, gambar, anchor, dan hal-hal lain-lain, tapi pada umumnya ya teks. Contohnya, kita sebelum di website ITS, aku ingin menambahkan drop-down header yang tulisannya marilah berkunjung ke website ITS. Aku Ctrl Save. Sebelumnya ini dulu tag-nya. Bisa lihat tulisannya kita tidak bisa interaksikan. Masih tergabung dengan drop-down menu, tetapi bukan drop-down item sehingga kita tidak bisa interaksikannya. Lalu ada disable and active items. Contoh jika mungkin aku akan menambahkan lebih baik drop-down item untuk menjelaskan ini lebih gampang. Aku perbaiki sebentar. Menuju laman ITS mungkin. Ini website ITS. Ini loh ITS. Kita Ctrl Save. Oke, sudah terdapat drop-down items-nya. Lalu kita bisa disable and active item. Jika kita di W3 School, contohnya seperti ini. Kita bisa membuat salah satu drop-down item yang tadinya clickable, dapat kita interaksikan, kita buat disabled. Contohnya, seperti yang ada di W3 School ini. Nah, misalnya aku mau membuat yang ini website ITS aku pengen buat jadi disabled ya. Jadi kita tinggal menambahkan kelas ini. Ini website ITS, kita tambahkan drop down item untuk ini website ITS sehingga bisa diakses. Lalu yang disabled sehingga tidak bisa diakses untuk yang menuju laman ITS. Maaf, ini ada sedikit salah copy paste. Kita Ctrl Save. Bisa lihat yang tadi kita buat disabled, yaitu menuju laman ITS, walaupun merupakan drop-down item, sudah unclickable dan tidak dapat diinteraksikan. Nah, ini dia. Dan yang tadi aku set ke aktif,
masih bisa diinteraksikan. Tetapi sebenarnya tidak perlu kita taruh. Nah, mari kita lanjut. Ada drop down position. Jadi untuk drop down position itu pada umumnya itu terdapat dua, yaitu right dan left. Mungkin aku hapus. Kita mau mulai ini yang baru ya karena sudah mulai kacau. Mungkin kita copy yang drop down right saja. Cukup kita taruh di body lagi. Ctrl S sehingga muncul di server kita. Nah, kita mungkin hapus yang bagian sini. Nah, ada drop right. Kita bisa lihat drop down menunya itu jika kita interaksikan dengan drop down buttonnya itu muncul di kanan dari drop down button, bukan di bawah. Makanya namanya drop right. Nah, untuk perbedaannya di mana? Yaitu menggunakan class drop right. Hanya itu saja. Dan jika kita mengubahnya menjadi drop left ya, kita Ctrl S. Waduh, sabar. Drop left button. Oh iya, kita perlu menambahkan float right untuk memindahkan button ini semakin ke kanan, jadi ada space buat kita taruh di kiri. Jadi untuk mengapa tidak ada perlu float left untuk yang drop left, kan kalau kita dalam sistem grid bootstrap, jadi ini tuh ada kita bayangin ada kolom. Jadi jika buttonnya berada di sini tuh pasti bisa muncul di kanan karena begitu sistemnya, tapi tidak bisa muncul di kiri karena sudah di luar dari gridnya. Jadi kita menaruh drop left buttonnya di sini, kita menaruh float right sehingga dia pindah ke kanan, kita pencet, nah muncul drop menunya di sini. Maaf tadi saya agak lupa sedikit. Lalu ada drop down menu right tuh masih seperti drop down biasa, tapi muncul walaupun drop down button utamanya panjang, dia akan muncul di bagian kanan-kanan dari drop down buttonnya. Jika kita copy paste lagi source code-nya dari kelas container, tapi nanti kita hapus keterangan-keterangannya, tulisan-tulisannya. Nah, tapi ini pada umumnya digunakan untuk button utama yang lebar. Contohnya saya menaruh di sini, halo semuanya, apa kabar, baik-baik saja. Kita Ctrl S. Ini akan muncul di kanan. Dan apa yang membedakannya itu menggunakan drop down menu right, bukan drop right. Nah, itu untuk membuat drop down menu right. Lalu selanjutnya terdapat drop up. Perbedaan drop up ini kalau drop down tuh untuk drop menunya itu muncul di bawah, drop up itu akan membuat menunya itu muncul di atas dari drop down button utamanya. Jika kita lihat contohnya di W3 School, nah seperti itu. Bedanya itu menggunakan kelas dari awal drop up. Kalau yang sejauh ini yang berhubungan posisi kan masih ada kelas drop down-nya, tapi misalnya kita tambahin di sini drop right seperti itu kan. Tapi untuk drop right tidak perlu, kita hanya perlu menggunakan drop up saja kelasnya untuk info posisi. Oke, kita save. Kita nyalakan lagi servernya seperti terpencet exit tadi. Oh, tapi kita harus menaruh button ini di bawah ya. Ya, itu kita harus sebelumnya, maaf, kita perlu menaruh drop down button ini di bawah. Dan karena
ini kontainernya di paling atas, jadi dia tidak dapat memberikan drop down itemnya ini. Mungkin jika saya membuat kontainer lagi. Ctrl S. Oh, kita tidak bisa menabrak kontainer, jadi benar-benar harus hal hampa seperti yang kita bisa lihat. Lalu lanjut, ada drop down text. Jadi untuk drop down text ini bedanya itu terdapat span. Nah, kita bisa lihat itu hanya teks biasa. Tampilan itu seperti drop down item, tidak bisa kita interaksikan. Kalau yang tadi kan kita lihat seperti drop down header tuh warnanya seperti ini ya, dan fontnya agak kita bisa lihat ada perbedaannya. Tetapi untuk drop down text itu hanya teks biasa menyerupai drop down item, tetapi tidak bisa diinteraksikan. Saya tidak sengaja menghapus yang drop down-nya lagi di vision class-nya untuk utama. Mohon maaf. Nah, kita bisa lihat nih just text tidak bisa kita interaksikan dan tidak toggleable. Itu drop down text. Lalu selanjutnya ada group buttons with a drop down seperti kita bisa lihat contohnya di sini. Nah, mungkin saya copy source code-nya karena ini cukup rumit untuk drop down yang ini. Nah, umumnya jika kita save dulu dan kita nyalakan, kita buat live servernya. Nah, umumnya itu untuk jenis drop down-nya seperti ini digunakan seperti ini. Saya ini directory other link. Mungkin kalian pernah lihat ini di toko-toko seperti itu di pojok kanan, tapi mungkin bisa ditambahkan float right. Jadi ini bisa kita buat interaksikan kan, karena berupa button juga, seperti kita bisa lihat. Kita bisa menambahkan linknya. Pada umumnya digunakan seperti itu. Jadi ini ada link, kita bisa menuju website lain, dan juga ada ini direktorinya yang lebih lengkap. Itu untuk nesting button groups atau group buttons with a drop down. Lalu ada split button drop downs. Nah, untuk cara ini mungkin saya perlu menjelaskannya dan menggunakan sebuah link W3 School yang lain ya. Nah, kita lihat, tapi kita kalau lihat di source code-nya ya, ini nggak ada CSS atau apa-apa yang bisa mewarnai kata-kata primary, secondary, danger warning ini. Nah, untuk hal seperti ini tuh Bootstrap tuh menyediakan sesuatu ya. Nah, jadi warna-warna ini mengindikasikan sebuah pesan dalam teks itu. Contohnya jika danger tuh pada umumnya menggunakan warna merah terang. Dan kita bisa lihat tidak menggunakan ini, hanya menggunakan class dan tidak menggunakan apa-apa. Nah, makanya drop-down ini seperti itu. Dan kenapa bisa split? Kita lihat selain menggunakan button group, juga button. Jadi ini tuh kita setiap kali ada button tuh kita pisahkan. Kita membuat division baru. Dan menggunakan button primary, secondary, dan seterusnya yang lain-lain. Makanya ini kita bisa dipisahkan dengan drop-down menu dan drop-down item mereka sendiri-sendiri. Lalu selanjutnya ada vertical button group with drop-down. Seperti yang tadi, mungkin untuk cepat kita bisa lihat aja source code-nya dari sini. Jadi, di mana perbedaannya? Pertama ada button group vertical, dan ada button primary, tetapi tidak memiliki drop-down toggle, sehingga tidak memiliki fungsi interaksi seperti yang Sony ini.
Nah, itu untuk sekian dari showcasing dan semacam sharing mengenai apa yang saya pelajari tentang drop-down sejauh ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dan hal-hal lainnya yang kurang dalam video ini. Terima kasih.